soal uji coba vaksin TBC bagi Indonesia gitu kan ya. Di Indonesia ini masih menjadi perbincangan banyak halayak gitu ya, masih menjadi pembahasan di media dan masyarakat gitu kan ya. Tentu banyak masyarakat yang nggak setuju jika Indonesia dijadikan sebagai tempat uji coba vaksin TBC oleh perusahaannya Bill Gates gitu ya. Terus apalagi dengar-dengar bahwa perusahaannya justru mau dibangunnya di Singapura, seperti itu Positive People. Nah ini nih kan sempat juga beredar isu-isu misalnya kayak wah bisa dimasukin chip dan lain sebagainya gitu, masyarakat waspada, dan itu juga udah dibantah oleh Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Terus FYI juga bahwa pasien TBC di Indonesia ini setiap tahun ini menelan korban hingga ratusan ribu gitu kan. Terus kalau gue sempat baca sebenarnya TBC di Indonesia ini juga 95% ditangani atau udah ditangani atau gimana lah, pokoknya sekitar 90%-an itu udah ditangani gitu. Terus sempat baca-baca juga gitu kan ya, kenapa masih banyak pasien TBC ini yang terus meninggal misalnya kayak gitu, karena pengobatannya ini emang butuh waktu lama gitu kan ya, ada proses gitu kan ya, nggak misalnya kita minum obat sekali langsung sembuh gitu, tapi emang itu yang bikin pasien-pasien ini mungkin nggak sabar terus berhenti minum obat dan lain sebagainya. Tapi ini ngomongin soal vaksin untuk uji coba di Indonesia emang masih menuai pro dan kontra, kayak banyak kontranya gitu kan. Terus ini kalau netizen ini rame-rame bilang gitu kan, kita kan punya wakil rakyat gitu kan ya, wakilkan saja vaksinnya kepada wakil rakyat yang ada di Senayan gitu. Nah, menurut teman-teman setuju nggak gitu? Langsung aja kita lihat dulu pemberitaannya, kita reaction dari laman Instagram TV One News gitu ya. Istana sebut uji klinis vaksin TBC Bill Gates aman dan diawasi WHO gitu ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC dari Bill Gates di Indonesia telah terjamin keamanannya. Selain itu, kata Hasan, uji klinik vaksin TBC juga diawasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO gitu. Adapun uji klinis itu sudah memasuki tahap ketiga, yang berarti vaksin tersebut telah melalui tahap praklinis, tahap pertama dan tahap kedua gitu ya. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Nah itu tadi terkait bahwa bukan menguji ini vaksinnya kan udah masuk ke tahap ketiga gitu kan, lebih ke ini bisa sembuh nggak sih dengan vaksin ini gitu loh, bukan lagi ngujinya ini aman atau enggak, tapi kayak sembuh atau enggak gitu. Jadi itu dari keterangan dari juru bicara kepresidenan ya, kantor komunikasi kepresidenan gitu ya. Langsung aja kita bacain gimana komentar gitu kan dari warga gitu kan ya terkait dengan hal tersebut gitu. Kami punya perwakilan rakyat, tolong uji cobanya bisa diwakili mereka dulu dan keluarganya. Nah gitu. Setuju gitu ya. Jadi kan kita punya wakil rakyat gitu ya, kenapa nggak diwakilin ke mereka gitu ya. Kaum 58% wajib. Nah, gitu ya. Masih uji coba kok dibilang aman. Itu logikanya di mana, Pak? Gitu kan ya, ada yang menanyakan. Dimulai dari istana dulu, lanjut DPR, kemudian pengikutnya gitu ya. Dari istana, DPR, terus maksudnya pengikutnya itu 58% itu ya. Biarkan orang istana duluan, rakyat nggak usah gitu ya. Berusahalah wahai kaum 58, lantanglah bersuara bahwa kalian yang ingin sekali pertama kali uji coba gitu kan. Nah, ayo pendukung-pendukungnya dulu gitu karena merelakan diri untuk jadi uji coba vaksin, boleh gitu. Tenang, 580 DPR, 152 MPR, 95 Dubes RI, 38 gubernur plus 200 staf istana negara plus 100 artis influencer plus 200 lebih direksi BUMN, jika bersama semua keluarganya sudah cukup untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai uji coba vaksin gitu ya. WK. Ya udah, silakan uji coba kepada istana, kementerian, seluruh BUMN dan anggota DPR mewakili rakyat gitu ya. Kaum 58 wajib ditester gitu. Loh, katanya mengundurkan diri. Oh, ini masih ada yang menanyakan ini ya, Hasan Nasbi itu katanya mengundurkan diri. Ya emang mengundurkan diri, tapi katanya nggak diterima surat pengunduran dirinya gitu ya. Tapi akhirnya balik lagi gitu ya. Ya kalau udah mengundur mah mundur aja sih, nggak? Iya sih. Udah lah gitu. Jadi kita bahas itu ya. Kata istana bukan kata ahlinya ya, ini kata
Saya percaya pada Anda dan kawan-kawan, nggak apa-apa, nggak apa gitu. Pendukungnya dulu aja gitu ya. Pak Presiden Prabowo, tolong vaksin TBC-nya diuji coba dulu sama keluarga besar Bapak, lanjut ke keluarga Mas Gibran, dan keluarga besarnya lanjut ke semua anggota DPR, MPR, beserta seluruh keluarga besar mereka semua, terus lanjut ke semua pemerintahan Indonesia, semua seperti semua menteri dan semua gubernurnya. Pokoknya rakyat belakangan aja, atau rakyat berhak menolak sesuai aturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Muncul lagi gitu. Bill Gates kan pengusaha. Ya, emang Bill Gates itu dokter apa? Presiden RI kita dibodohin sama Bill Gates. Korbannya sih si Wapres aja dulu ya, baru ke rakyat gitu. Aduh, aman diawasi tapi uji coba gitu. Haha, WHO lagi uji cobanya di RI 1 sama semua menterinya. Terus lanjut DPR RI, DPRD, lanjut kepala daerah beserta jajarannya. Giliran kita rakyat yang ngawasin WHO gimana? setuju gitu. Iya, itu mah pasti kata yang keluar dari untuk menenangkan rakyat gitu ya. Rakyat setuju kalau yang diduluan vaksin itu pejabat negara dan DPR gitu. GPL langsung orang-orang istana coba duluan gitu ya. Yang uji coba dapat bagian uang hibah 2,5 triliun nggak gitu ya. Itu kan sudah ada perwakilan rakyat, itu dulu yang diuji. Boleh diuji coba ke keluarga kalian dulu gak, Pak? Gitu ya. Lu aja sama baba lu yang ingus dan apa sih reaknya hijau ini gimana? Ogah gitu ya. Jadi tempat buangan gitu. Pejabat dulu, Pak. Jadi barconnya, barang contoh ya barconnya. Hasan Nasbi ente duluan yang divaksin gitu ya. Amerika aja keluar dari WHO, kok Indonesia masih mau ngikutin WHO? Gimana ini gitu ya. Yang pertama, coba boleh kan Bapak dulu gitu ya. Tolak keras, masyarakat Indonesia bukan barang buat uji coba. Jangan sampai para cukong pemerintah yang dapat duit, rakyat yang jadi korban gitu ya. Kan udah dapat uang sogoknya. Kalau ada uang semuanya aman dan terkendali. Gimana kalau disuntikan dulu ke orang yang bilang aman terus sama petinggi-petinggi pemerintahan? Nggak vaksin, nggak bisa urus surat. Setelah vaksin COVID nggak laku, muncul lagi vaksin TBC. Jualan terus otak kau gitu ya. Ayolah rame-rame gaungkan tagar tolak uji coba vaksin TBC. Nah itu tadi positive people respon dari warganet gitu kan ya. Terkait uji coba tersebut. Nah gue sebenarnya setuju juga gitu ya. Kalau emang kata kantor komunikasi kepresidenan bilang ya ini aman gitu kan ya, karena akan diawasi WHO, terus akan diawasi ini merupakan uji coba yang ketiga gitu kan ya, bukan uji coba untuk ini aman atau enggak tapi untuk sembuh atau enggak gitu kan ya. Ya kenapa nggak dicoba di lingkup pemerintahan dulu, di istana, terus tadi di DPR dan lain sebagainya, seperti itu dari keluarga-keluarga mereka yang mungkin menderita TBC dan lain sebagainya. Kenapa nggak dimulai dari situ gitu? Nah baru setelah sukses rakyat gitu, ya nggak sih? Nah itu gue setuju sih dengan komentar-komentar netizen ini gitu, sepakat banget gitu. Kalau menurut positive people gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.